Sup coy, balik lagi dengerin bacotan merdu dari Anime. Kali ini kita bakal ngebahas anime masak-masakan nih, yaitu Vermat Kitchen. Anime ini nyeritain seorang bocah SMA paling pinter yang mutusin buat jadi koki. Padahal dia udah dapat beasiswa buat kuliah di kampus ternama. Wah, apa nih yang bikin ini anak segitunya banget buat mutusin jadi koki? Oke lah, daripada penasaran, mending kita masuk ke ceritanya aja. Tapi sebelum itu, kayak biasa, kalian bisa like, komen, dan subrek channel ini biar Anime bisa masak nasi goreng spesial buat Shinobu. Ditambah kalau masaknya pakai merchandise dari Anime mah makin maknyus makanannya. Link checkout ada di bio coy. Let's go. Pertimi-timi kita dikenalin sama bocah SMA bernama Gaku yang lagi ikut olimpiade matematika. Cuma entah kenapa di tengah jalan dia malah capek. Hal ini bikin Gaku diomelin sama kepala sekolah yang namanya Pak Simon gara-gara bikin malu sekolahnya yang udah terkenal punya reputasi bagus di bidang olimpiade matematika. Terus siang harinya Gaku lagi sama temen deketnya yaitu Ayu. Walaupun Gaku ini siswa terbaik dan dapat beasiswa, dia harus kerja sambilan di kantin sekolah coy. Soalnya dia nggak mau buat bebanin bapaknya ngirim duit bulanan. Di sini Ayu juga agak kecewa gitu sama kepala sekolah. Padahal Gaku ini murid terbaik, masa dia nggak ada ngasih bantuan sama sekali sih? Tapi Gaku sendiri nggak ada masalah sih. Lagian dia juga seneng masak kok. Kepala gua dibumbuin enak kali ya. Weh, jangan dimasak cok. Terus waktu masak, tiba-tiba nongol nih mas-mas misterius dan tertarik sama cara masaknya Gaku. BTW, Gaku ini lagi masak Napolitan, makanan pasta khas Jepang. Nih, dah jadi. Alamak, sedapnya. Gua mau dong bang. Gak dijual anjing. Lama lapar gua. Makasih ya. Punya gua itu woi. Woi, itu punya gua. Amazing. Makasih ya. Dah. Woi, makanan gua su. Gak tahu siapa mas-mas aneh ini, tapi yang pasti dia tuh tertarik sama cara masaknya Gaku. Karena Gaku sampai detail banget ngangetin garpu dan sendoknya sebelum dipakai buat makan. Besoknya kita diliatin sama Gaku yang ketemu sama kepala sekolah dan dia mutusin buat mundur dari olimpiade matematika selanjutnya. Gak tahu kenapa, tapi Gaku tuh ngerasa kemampuan matematikanya sekarang gak mungkin bisa buat menangin olimpiade. Terus waktu mau balik, Gaku ketemu nih sama mas-mas misterius kemarin bareng sama 3 kawannya, yaitu Nenek, Milo, dan Hotei. Nah, mas-mas misterius ini namanya Kai. Ternyata dia sama 3 temennya ini tuh koki dari restoran ternama bernama K. Dan Mas Kai ini si pemilik restorannya. Mereka tuh mau ketemu sama kepala sekolah karena mereka diminta buat masak di acara penting nanti malam. Cuma Kai ini malah kedistrek sama Gaku, terus mau masakin sebuah makanan di kosnya Gaku. Assalamualaikum, ngopi ngapa ngopi? Tiba-tiba Gaku ditelepon sama bapaknya. Ya biasalah, tanya kabar gimana sekolahnya dan lain-lain. Walaupun bapaknya cuma punya usaha kecil-kecilan, tapi bapaknya Gaku ini ngesupport banget sama bakat anaknya di bidang matematika. Dah jadi nih. Wih, santai anjing. Ternyata Kai masak Napolitan coy. Cuma waktu mau makan, Gaku ditahan sama Kai. Karena tertarik sama Gaku, ternyata Kai tahu kalau Gaku itu kesel dan kehilangan aura sigmanya setelah kalah di olimpiade matematika. Padahal kata Kai sebenarnya ada potensi besar di balik bakatnya Gaku ini. Gua makan dulu boleh nggak? Oh iya maaf. Setelah Gaku makan Napolitan buatan Kai, tiba-tiba dia melihat isekai gitu coy. Pintu yang tadinya tertutup sekarang mulai kebuka. Bahkan dia sempat ngelihat bayangan waktu kecilnya di mana dulu dia tuh antusias banget sama dunia matematika. Nah, setelah masak Napolitan ini, Kai langsung cabut coy. Walaupun masakan ini enak, tapi menurut Kai, Napolitan buatan Gaku itu lebih mantap. Soalnya ada suatu metode yang dipakai sama Gaku. Kai juga bilang Gaku bocahnya ngeri karena tanpa sadar Gaku bisa pakai metode ini. Setelah Kai cabut, Gaku ditelepon sama Ayu yang panik karena ada kabar mengejutkan di pengumuman sekolah, di mana sekolah ini nyabut beasiswa Gaku karena dia nggak mau ikutan olimpiade. Hal ini tuh jadi ancaman dari kepala sekolah coy, karena dia nggak mau sekolahnya dipermalukan dan kehilangan banyak donatur.
donatur. Gaku pusing dong, mana duit beasiswa yang dipakai kudu dibalikin pula. Emang biadab kepala sekolah ini, cok. Tapi di sini tiba-tiba Kai datang, coy. Nggak tahu obrolan apa yang terjadi, tahu-tahu kita pindah ke malam hari di mana kepala sekolah lagi ngadain acara penting sama para donatur. Dan sesuai sama omongan Kai siang tadi, masakan malam ini bakal dibuat sama koki dari restoran K. Restoran ini udah terkenal, coy. Selain karena restoran ini bintang 1, pemilik restoran ini yaitu Kai adalah koki termuda yang punya restoran berbintang. Jadi buat kualitas masakan mah jangan ditanya. Tapi para tamu ragu nih karena hidangan utamanya tuh Napolitan. Soalnya buat orang Jepang, Napolitan ini kayak orang Indo makan mie ayam gitulah. Biasa aja. Tapi Kai di sini udah pede banget. Bahkan sampai bilang ke Pak Simon kalau sampai nanti mereka tergila-gila sama Napolitannya, Pak Simon ini harus muji sang koki di hadapan semua orang. Udah ketebak kan siapa yang bakal masak? Kenapa gua, woi? Ya, Gaku ditumbalin sama Kai buat masak Napolitan. Bocah ini bingung dong kenapa dia disuruh Kai buat masak. Terus kita juga diceritain nih, setelah kalah di Olimpiade, Gaku tuh kayak kehilangan arah gitulah. Emang sih dari kecil dia suka banget sama matematika. Tapi di Olimpiade, ngelihat para peserta terutama orang itu, Gaku langsung lemes, coy. Dia udah yakin gak bakal bisa bersaing. Walaupun Gaku ini pinternya bukan main, tapi minusnya dia tuh gampang takut. Terus Kai nyaut, Gaku mau jadi pecundang terus. Mamang ini bilang kalau Gaku bisa masak Napolitan yang enak, dia yakin hal ini bakal ngubah keadaan Gaku saat ini. Tinggal pilih aja mau jadi pecundang atau bertarung nih. Akhirnya setelah keinget sama bapaknya, Gaku milih buat jadi koki yang masak Napolitan. Setelah mulai memasak, Gaku sempat keinget sama Napolitan buatan Kai di kosannya. Menurut Gaku, Napolitan buatan Kai itu enak banget. Tapi trik biar jadi lebih enak ini gimana ya? Nah, itu tujuan Kai. Karena dia tahu Gaku ini bisa berpikir matematis, pasti Gaku bakal cari rumus. Bikin bumbu dan ngolah Napolitan ini biar lebih enak gimana? Bener aja, abis itu Gaku mulai mikir, masaknya berapa lama, metodenya gimana, kapan harus masukin. Pokoknya masaknya pakai ilmu matematika gitulah. Gak lama kemudian, Napolitan buatan Gaku udah jadi nih dan bakal dinikmati sama para tamu. Walaupun awalnya ngeremehin, tapi dari aromanya doang para tamu ini pada ngiler, coy. Dan setelah dicoba, banjir eces mulut mereka. Para tamu jelas terkejut, hidangan Napolitan yang biasa kayak gini ternyata sangat memanjakan mulut mereka. Kalian ini kayak nggak pernah makan enak aja lah, abis bejir. Setelah para tamu muji masakan ini, Kai manggil koki yang masak Napolitan. Dan si kepala sekolah bangke ini jelas kaget, karena yang masak ternyata Gaku. Kai ngejelasin kalau Gaku ini masak Napolitan sampai batas tertingginya. Mulai dari urutan masak, kapan bahan dimasukin, berapa lama masaknya, dan lain-lain, semuanya sempurna. Bahkan sampai alat makannya ini diangetin di suhu tertentu biar nyaman waktu dipegang sama para tamu. Nah, ini dia metode yang dibilang sama Kai dan Gaku tuh ngelakuin ini tanpa sadar. Walaupun sepele, tapi ngangetin alat makan ini justru bikin orang jadi nyaman dan makin menikmati makanannya. Nah, suhu ini bisa beda-beda, coy. Dan Gaku bisa tahu berapa derajat suhu yang sempurna buat alat makan ini. Sebenarnya ya, Gaku ngelakuin hal ini tuh tanpa sadar, kayak ngalir aja gitu. Mungkin karena dia udah apal banget sama semua rumus. Dan gara-gara ini, Gaku jadi semangat lagi. Dia penasaran sejauh apa metodenya ini bikin resep masakan yang lebih indah. Nah, momen comebacknya dimulai nih. Kai ngasih tahu kalau Gaku ini murid terbaik di sekolahnya Pak Simon. Kai bilang kalau Pak Simon tuh mau ngenalin murid terbaiknya ini ke para tamu undangan. Dan sesuai janji di awal tadi, Pak Simon harus muji sang koki di depan para tamu. Ayo cepet, donatur keburu kabur. Oh shit, sungkem ketua. Rasain tuh, enak lu diinjek-injek. Bejir, psikopat nih orang, cowok. Setelah acara ini selesai, tiba-tiba Kai ngundang Gaku ke restorannya, coy. Karena dengan bakatnya Gaku, mungkin mereka bisa ngebuat resep yang gak pernah terpikirkan sama manusia. Singkat cerita, waktu libur sekolah, Gaku di sini pulang kampung dan nonton TV sama bapaknya. Terus di TV mereka ngeliat seorang gadis namanya Kagura. Nah, Gaku ternyata kenal karena Kagura ini teman kecilnya dan sama-sama jadi peserta Olimpiade Matematika. Sebenarnya ada satu lagi teman kecilnya yaitu si Gundul Hirose. Nah, ini yang disebut orang itu di awal tadi yang bikin Gaku jadi minder waktu Olimpiade. Terus setelah makan sama bapaknya, tiba-tiba Gaku izin mau ke Tokyo, coy.
coy. Dan tanpa banyak tanya, bapaknya ini ngizinin. Ternyata Gaku tuh pergi ke restoran K. Soalnya waktu itu kan dia sempat diundang sama Kai tuh. Kamu siapa ya? Lah? Setelah disambut sama nenek, di sini ada koki lain juga yang namanya Rana. Dia tahu coy Gaku ini siapa. Soalnya setelah ngeliat Gaku ngangetin alat makan, Kai sekarang ngelakuin hal yang sama ke restoran ini. Bahkan sampai gagang pintunya juga coy. Wait. Oh, kamu Gaku ya? Lah baru sadar si anjing. Terus di sini Gaku mau dimasakin sama Rana, coy. Emang harganya berapa ya? Murah, 800.000 aja. Wow, gak usah lah dah kenyang. Tapi tenang aja, masakan ini gratis karena Gaku tamu undangan dan Rana emang disuruh Kai buat masakin kalau Gaku datang ke sini. Gak pakai lama masakan jadi nih. Dan setelah dimakan sama Gaku, dia kayak mulai mengekstrak rumus gitu, coy. Dia tahu bahannya apa aja, gimana caranya biar rasa daging sama kuah ini nyampur. Bahkan dia sampai bikin rumusnya, anjing. Cok, nggak bener nih anak. Rana jelas kaget dong. Anak ini bisa nebak semua bahan dan apa yang bikin enak di makanan ini. Anjay, kelas kau deh. Tiba-tiba Kai datang nih. Dia jelas muji Gaku yang bisa nebak apa aja yang ada di masakannya Rana. Kai juga ngejelasin masakan ini tuh kayak ada rumusnya gitu. Gua nggak paham-paham amat sih, tapi yang jelas daging dan kuah ini tuh udah pasti klop lah kalau dimasak. Nah, setelah ketemu sama Kai, walaupun belum pasti mau jadi koki apa enggak, tapi setelah terjun ke dunia baru ini, Gaku ngerasa kayaknya dunia masak ini asik deh dan Gaku pengen nyoba buat jadi koki. Nah, kebetulan di sini ada Pak Weichi yang sempat jadi tamu undangan waktu sama kepala sekolah tuh. Setelah ngerasain kualitas restoran Pak Weichi pengen ngerayain ulang tahun anaknya di sini dan Gaku langsung tertekan coy karena Kai minta Gaku buat nyajiin hidangan utamanya. Kalau nggak enak, gua parut congor lu ya. Tapi tantangannya nggak sampai sini aja karena anaknya Pak Weichi ini ternyata Kagura, temen kecilnya si Gaku. Ditambah Kai ngomporin lagi. Ayo buktiin kalau masakan Gaku dengan cara matematis pasti bisa bikin Kagura berbunga-bunga. Emang bangke nih orang. Tapi kayaknya hubungan Gaku sama Kagura nggak sedekat waktu kecil coy. Dulu waktu temenan sama Gaku, Kagura emang antusias karena Gaku selalu punya ide dan pemecahan masalah yang keren. Tapi makin kesini Gaku mekaniknya makin menurun dan bikin Kagura nggak tertarik lagi. Ketambah Kagura juga nggak suka-suka amat sama masakan. Jadi ada dua hal yang nggak menarik nih buat Kagura di sini. Wah anjing, dada gua sakit. Walaupun lagi-lagi sempat diremehin, Gaku justru bilang coba deh makan dulu di sini. Siapa tahu pikiran Kagura soal Gaku bisa kebuka. Gegara kata-kata ini, Kagura akhirnya mau deh makan di restoran ini. Sekarang ke medan tempur yaitu dapur. Assalamualaikum. Wih, anak baru. Iya om, aku. Kangkung masih ada nggak? Cuek anjing. Abis itu Kai datang dan bilang kalau dia bakal jadi asisten masaknya Gaku. Gaku di sini dibebasin lah mau masak apa aja dan Gaku punya ide bikin makanan yang cara masaknya sama kayak Rana tadi. Terus Kai ngejelasin soal nilai rasa bahan makanan yang kalau digabungin bisa bikin enak kayak masakan Rana tadi contohnya. Loh bang, kayaknya ada yang kurang deh. Nah, Gaku secara alami sadar kayaknya ada nilai lain deh dari kombinasi makanan ini. Dan ternyata ini emang jebakan yang dibuat sama Kai. Kalau aja Gaku tadi kejebak, gua parut congor lu. Tapi masalah muncul nih karena Gaku masih amatir, dia jelas belum paham gimana caranya biar kombinasi bahannya ini cocok. Di sini ada istilah asam glutamat, guanosin monosulfat. Pusing cok. Pokoknya nggak bisa sembarangan lah nyampurin bahan masakan ini. Tapi abis itu Gaku ngeliat ikan jabat dan keinget dulu dia sama bapaknya pernah makan ikan premium ini. Nah, dari rasa-rasanya Gaku sadar kayaknya ikan ini bisa diolah deh. Dan bener aja, walaupun dari tadi dijebak sama Kai, tapi Kai juga ngasih petunjuk. Karena ikan jabat ini kalau dikombinasi sama bahan tertentu bisa ngasilin nilai rasa yang tinggi. Setelah teka-teki berhasil dipecahkan, sekarang Gaku mulai masak dan dibantu sama Kai. Sat set, kong sereng. Ayo, waktu tinggal 15 menit. Siap, chef. Loh, beda acara, woi. Setelah makanan ini jadi dan dicoba, sama kayak kejadian sebelumnya, Pak Weichi dan Kagura berbunga-bunga. BTW, masakan ini namanya ochazuke. Lagi-lagi ini masakan yang biasa di Jepang. Karena Gaku keinget, dia sering dimasakin ochazuke sama bapaknya. Tapi dengan teknik dan bahan kualitas tinggi, ochazuke ini rasanya jadi mewah, coy. Dan Kagura sendiri juga ngerasa makanan ini sangat lezat.
derajat. Nah, enak kan? Bukan muhrim woi. Ya, pemikiran Gaku ini bisa dibilang brilian lah, karena orang Jepang pasti suka sama ochazuke. Ketambah sama rasanya yang enak ya pasti pada doyan. Selesai makan-makan, Gaku di sini ngasih buku catatan Kagura yang sempet jatuh. Dan ternyata di buku ini ada foto Kagura sama Gaku waktu kecil. Cie. Setelah Kagura dan bapaknya pulang, Gaku tahu-tahu bilang sama Kai, dia mau kerja jadi koki di sini setelah dia lulus SMA. Karena Gaku di sini ngerasa seneng dan bahagia, sama kayak dulu waktu kecil dia belajar matematika. Ngelihat kemauan dan potensinya Gaku, Kai akhirnya bakal jadiin Gaku sebagai koki setelah dia lulus. Singkat cerita, sekarang di upacara kelulusan. Walaupun Gaku udah pasti masuk universitas ternama, Gaku tetap milih buat jadi koki. Ayu yang nerusin kuliah juga bilang keputusan Gaku rada aneh sih, tapi ya udahlah ya, kuliah mah bisa ditunda dulu. Ayu juga bilang kalau kampusnya nanti deket sama restoran K. Jadi kalau Gaku ada kesulitan, mereka bisa check-in Oyo. Maksudnya ngobrol bareng-bareng. Di rumah Gaku juga kayaknya udah ngobrolin hal ini sama bapaknya. Ya walaupun anaknya nggak jadi masuk kampus ternama, tapi bapaknya ini suportif banget guys. Apapun keputusan anaknya asal itu baik pasti bakal didukung. Gokil, tuker bapak lah sini cok. Tapi Gaku juga sadar diri lah. Udah dikasih kesempatan kayak gini, Gaku janji suatu saat dia bakal ngebuktiin ke bapaknya dia bisa sukses di dunia ini. Oi, udah lama? Weh, enggak bang, cuma dari subuh kok. Ya lama dong, Cukimai. Setelah ketemu sama Kai, Gaku diantar ke kos barunya. Sebenarnya ini rumahnya Kai sih, cuma salah satu kamarnya bakal disewain buat Gaku. Dan kita bakal ngeliat nih kamar baru Gaku yang... Mas Kai abis nyolok main pergi aja. Wewe apa ini cok? Gak tahu siapa cabe-cabean ini, yang pasti semalam dia ngelakuin hal yang iya-iya sama Kai. Cuma Kai sendiri malah ngusir cewek ini coy. Bahkan sampai syuh pergi kamu. Aku tidak butuh opai lagi. Mau kondo becir. Ya oke lah, kita skip aja bagian ini. Mending ke malam hari aja, dimana Kai lagi-lagi masakin Napolitan buat Gaku. Terus karena dikasih kos-kosan murah, Gaku tuh pengen bales budi. Misal bersih-bersih rumah gitu kek. Cuma bagian ini udah dihandle sama nenek. Dan Kai bilang tugas Gaku itu fokus aja biar jadi koki profesional. Soalnya kalau Gaku gagal, anak ini bakal dibalikin sama Kai ke kampungnya. Abis itu Gaku mulai nyobain Napolitan buatan Kai nih. Duar, terkejut-kejut si Gaku. Napolitan ini tuh versi modifikasi dari Napolitan buatan Gaku coy. Itu aja udah enak banget kan. Ketambah modifikasi dari Kai ya makin maknyus sak pole rasanya. Gaku juga nggak nyangka Napolitan buatannya itu bisa dimodif segila ini. Terus Kai bilang dia tuh punya rencana buat jadiin Gaku sebagai tangan kanannya. Jadi Gaku harus berusaha buat bikin resep unik yang bahkan baru ada pertama kali di alam semesta. Nah sekarang tugas awal buat Gaku adalah ngebuat masakan yang bikin para pegawai puas. Karena mereka koki kali ya, masakan biasa mah jelas kelihatan sampah. Nah kalau para pegawai puas, udah pasti masakan Gaku ini istimewa. Gaku dikasih waktu 1 minggu sama Kai buat dapat persetujuan dari semua pegawai. Dan kalau gagal, nggak ada pilihan lain selain dipecat. Awalnya sih Gaku merinding ya sama omongan Kai ini, tapi pada akhirnya hal ini malah bikin Gaku jadi semangat. Dia bakal berjuang demi jadi koki profesional. Besoknya Gaku bakal mulai tugasnya nih dan dikasih seragam koki warna putih karena anak ini masih magang. Baju gua man Aish bilang lah kalau ada orang. Wow, bulat. Iya bulat. Hahaha. Selain bikin masakan buat para pegawai, Gaku di sini juga harus ngebantu tugas para koki coy. Kayak motong sayur, cuci piring, gitu-gitulah. Dan setelah masuk ke dapur, ternyata pegawainya lumayan banyak coy. Selamat siang, nama saya Gaku. Nih potong kentang 1/2 senti ya. Siap, dah jadi bang. Wow, mantap mantap. Oi, ini juga dipotong. Wanying, kalem bang. Oh ya, di sini beberapa pegawai ada dari luar negeri juga coy. Walaupun awalnya jiper, tapi Gaku bisa dipercaya kok buat bantuin para koki di sini. BTW boleh kenalan nggak bang? Bacot. Emotional damage. Gak lama kemudian Kai datang. Dia bilang hari ini restoran bakal full. Jadi mereka harus bekerja sempurna kayak biasanya. Nah, di sini Gaku mulai kaget. Kelihatannya sih dapur mah masak-masak aja ya. Tapi kegiatan di dalamnya ini udah kayak orang tempur coy. Jrot. Nih bang, woi ambilin asiete. Hah? Itu depan lu kocak. Piring kecil ini asiete tolong.
Minta panci bang. Nyoh, mantap. Ya begitulah, dari luar mah orang pada makan enak dan santai, tapi di dapur orang-orangnya udah kayak adu mekanik di top lane. Gaku jelas belum bisa nyesuaiin sama kegiatan ini dong. Bahkan karena panik, sayur yang dipotong sama Gaku malah sampah. Bisa kerja nggak sih lu? Beuh, kalau gua udah lemes ini cok. Tadinya Gaku disuruh mundur dulu sih, tapi Gaku bilang, "Nggak bang, gua masih..." Hayah, makin berantakan dah. Gaku akhirnya sadar kegiatan dapur ini nggak butuh pinter doang, tapi fisik dan staminanya juga perlu dilatih. Cuma masih awal-awal, wajar kali ya. Yang penting sementara dia harus berhasil di tugas utamanya, yaitu bikin masakan buat para pegawai. Bang, lapar bang. Nice, sekarang waktunya Gaku buat beraksi nih. Dia bakal bikin masakan yang bisa muasin para pegawai. Di sini idenya Gaku lumayan pinter coy. Walaupun dibebasin pakai semua bahan, dia cuma pakai bahan-bahan yang tersisa biar nggak mubazir gitu kali maksudnya. Dari teknik masak sih Gaku udah lumayan ahli lah ya. Di sini dia masak semur kentang dan daging. Lagi-lagi ini masakan yang lumrah di Jepang. Walaupun kelihatan biasa aja, tapi dari aroma udah sedep banget nih. Bahkan setelah dimakan, para pegawai bilang kalau masakan Gaku ini enak. Gaku bikin masakan ini karena semur kentang dan daging tuh penuh gizi. Soalnya Gaku ngeliat tadi para koki heboh banget dan capek di dapur. Harapannya sih biar seger lagi abis makan semur ini. Lagian ini masakan rumahan Jepang gitu kan, pasti bisa diterima sama orang-orang di sini. Tapi setelah dilakuin voting, yang ngelolosin Gaku cuma 2 orang, yaitu Nene dan Milo. Yang otomatis Gaku gagal di hari pertama. Bingung dong Gaku. Perasaan respon orang-orang tadi oke dah. Kenapa yang setuju cuma 2 orang doang? Abis itu Hotei nyamperin Gaku. Dia bilang emang ada yang nyuruh Gaku bikin MBG. Mereka nggak butuh makanan biasa kayak gini. Hotei juga bilang Gaku ini nggak bisa ngamatin manusia. Keputusan Gaku bikin semur dari awal aja udah salah. Dan Gaku ini nggak cocok jadi koki. Singkat cerita, 5 hari kemudian Gaku mulai bengong di taman. Soalnya sampai hari ini para pegawai belum ngelolosin Gaku. Padahal dia udah pakai bahan kualitas tinggi, tapi tetap aja nggak diterima. Terus kebetulan Gaku ketemu sama Ayu nih, yang kakinya keseleo waktu latihan renang. Ayu juga sadar Gaku ini lagi galau. Terus dia ngasih bekal buatannya sendiri. Katanya sih ini masakan khas desanya gitu, dan jarang ada masakan ini di Tokyo. Terus tahu-tahu Ayu malah nangis. Mungkin terharu kali ya, gegara kangen sama kampung halamannya. Ayu, jangan di sini mas, kok kamu ireng? Si anjing. Gegara ngelihat Ayu nangis, Gaku sadar sama kata-kata Hotei kalau Gaku ini nggak bisa ngamati manusia. Dia juga keinget sama Napolitan Kai yang dimodif. Entah apa ide yang dia punya, tapi gara-gara ini Gaku jadi dapat inspirasi. Pindah ke restoran, waktu orang-orang mau mulai kerja, mereka kaget ngelihat Gaku tiba-tiba udah ada di dapur. Selain itu, dia kayak megang buku isinya rumus-rumus gitu coy. Dan anehnya lagi, waktu orang-orang mulai heboh di dapur, bulu babi mah udah siap bang. Bentar, gunting ini bang, makanan mau silahkan nyonya. Gokil, Gaku di sini tiba-tiba mulai satset coy. Dia kayak udah paham gitu sama pola di dapur ini. Dan ternyata setelah Hotei sama Kai ngeliat buku catatannya, Gaku ini udah ngamatin para koki di sini. Pergerakan mereka gimana, jalurnya kemana, yang dilakuin apa. Jadi Gaku kayak udah memprediksi gitu dan nyiapin semua yang dibutuhin sama koki. Ya sempat ada miss dikit sih, tapi nggak masalah. Soalnya pergerakan Gaku di sini mulai berkembang jauh dari hari sebelumnya dan bikin orang-orang di sini pada kagum. Tapi walau begitu, keputusan Gaku diterima atau enggak tetap ada di tugas utamanya, yaitu masakan yang bikin para pegawai puas. Dan waktu Gaku mepet nih, tinggal hari ini sama besok doang. Gua nggak butuh besok bang. Wih, pede banget nih bocah. Gaku udah yakin masakannya hari ini bakal diterima sama orang-orang. Dan para pegawai kaget setelah ngedenger tema masakan hari ini, yaitu kangen rumah. Di luar restoran, para pegawai juga bilang kayaknya Gaku udah sadar deh salahnya di mana setelah dia ngasih tema kangen rumah. Soalnya Hotei kan pernah bilang kalau Gaku nggak ngamatin manusia tuh. Setelah diamatin sama Gaku, dia sadar para koki di sini tuh bukan orang Jepang doang. Makanya semur kentang dan daging waktu itu nggak lolos karena nggak cocok dan ini bukan rasa yang baru buat para pegawai. Nah, buat jadi koki profesional
profesional, Gaku nggak boleh berpikiran sempit kayak gini. Jadi berdasarkan kata-kata Hotei, Ayu yang terharu sama masakan khas desanya dan juga Napolitan modifikasi punya Kai, akhirnya tercipta deh resep baru dari tangan Gaku. Belum sempat ngasih tahu nama masakannya, para pegawai udah terkejut-kejut coy. Bahkan setelah dimakan pada melotot semua matanya. Dan ternyata yang dibikin sama Gaku ini adalah semur kentang dan daging. What? Walaupun ini semur kentang dan daging khas Jepang, tapi Gaku berhasil ngebungkus makanan ini biar bisa dinikmati sama orang dari negara lain. Soalnya Gaku terinspirasi juga dari Napolitan buatan Kai. Emang sih ini masakan Jepang, tapi ketika dibandingin sama Napolitan buatan Gaku, levelnya udah jauh banget. Makanan ini levelnya bisa dinikmati sama semua orang di seluruh dunia. Jadi Gaku ngelakuin hal yang sama, dia ngemodif semur ini. Walaupun ini masakan dari Jepang, tapi levelnya bisa dinikmati sama semua orang dengan rasa yang baru dan familiar. Akhirnya, dengan masakan istimewa ini, Gaku berhasil mendapatkan persetujuan dari para pegawai. Mereka di sini juga ngenalin diri ke Gaku, kayak Penya, Shishido dan Anete, Magoroku, Wang Minjian, dan ada yang lain juga, tapi nggak terlalu penting lah ya. Mending kita lanjut ke beberapa waktu kemudian, di mana Ayu ditelepon sama Gaku yang entah kenapa kelihatan lemes. Sebenarnya di restoran nggak ada masalah sih. Gaku udah bisa ngimbangin para koki, masakan buat pegawai juga masih oke, malah pada suka sama semua masakannya. Gaku juga mulai deket sama mereka, bahkan dicurhatin sama Magoroku yang naksir sama Rana. Nah, yang jadi masalah tuh Gaku sekarang ngestak, gegara Kai masih belum ngizinin Gaku masak buat pelanggan. Jadi Gaku ngerasa galau, sama kayak dulu waktu dia ngestak sama dunia matematika. Weh, jangan mati dulu woi. Nah, waktu ketiduran, di alam mimpinya Gaku ngebayangin disuruh sama Kai masak buat pelanggan. Awalnya sih yang jadi pelanggan Kagura coy. Cuma Kagura bilang walaupun masakan Gaku enak, tapi kalau Gaku disuruh masak buat orang yang dia takutin gimana nih? Dan orang itu adalah Hirose. Gua nggak paham ya kenapa Gaku ini takut sama Hirose. Mungkin Hirose ini terlalu OP di bidang matematika dan bikin Gaku ngerasa dia nggak mungkin bisa ngalahin Hirose di bidang ini. Mimpi buruk ini bahkan sampai bikin Gaku ngelindur dan dilihat juga sama Kai. Loh, Rana, kamu abis ngapain sama Kai? Abis itu Kai masakin nasi telur buat Gaku, dan masakan ini bikin Gaku penasaran. Selain enak, kombinasi bahannya ini juga bisa bikin rasanya berubah-ubah. Terus Kai penasaran, Hirose ini siapa dah kok sampai bikin Gaku ngelindur gitu? Akhirnya kita diceritain deh. Kita kan udah di-spill tuh tadi kalau Gaku, Kagura sama Hirose dulu temenan. Tapi semenjak SMP, Hirose ini kayak monster di dunia matematika gitu coy. Dan bikin Gaku ngerasa dia tuh nggak ada apa-apanya di hadapan Hirose. Kai paham sih Gaku sama Hirose ini aslinya punya bakat yang sama, cuma jalannya beda aja. Kai juga aslinya punya temen rival juga kayak Gaku. Tapi kalau di kasus ini, Kai itu jadi Hirose gitulah. Dia udah menang jauh di atas temennya. Terus Kai di sini ngasih tahu kenapa dia nggak ngizinin Gaku masak buat pelanggan. Soalnya Gaku tuh punya senjata matematika, tapi sekarang nggak pernah dia pakai. Nah, ngomong-ngomong soal Hirose tadi, Kai jadi keinget sama satu acara di 2 bulan mendatang, yaitu upacara penghargaan matematika, di mana Hirose jadi tamu utama di upacara ini. Dan ternyata restoran Kananti bakal masak di acara itu coy. Pas banget nih. Nah, langsung makjlek nih Gaku, karena Kai bakal pakai kesempatan ini dan nyuruh Gaku masak buat Hirose. Sementara mampir ke Kagura yang lagi teleponan sama Hirose. Di sini Hirose tahu soal kabar Gaku yang nggak lanjut kuliah dan jadi koki. Cuma Hirose ini masih kekeh pengen Gaku dan Kagura jadi asistennya. Soalnya dari kecil kan mereka suka matematika. Pasti mereka bertiga nanti bisa mengungkap kebenaran di dunia matematika ini. Dibilang jahat sih enggak, cuma Hirose mungkin obsesif kali ya. Singkat cerita, sekarang di upacara penghargaan. Setelah ketemu sama Hirose, Gaku nyoba buat tetap profesional dan ngasih hidangannya. Cuma kosong. Astagfirullahalazim. hal ini bikin semua orang kecewa, terutama Kai. Dan ya,
cuma mimpi. Jangkrik. Sekarang mampir ke Kagura. Kagura, ke warteg yuk. Ayo makan tutut. Apa sih nggak jelas? Dicuekin ke NPC kita guys. Ya kan emang. Terus waktu lagi makan bekal di taman, tahu-tahu Kagura disamperin sama Gaku coy. Tiba-tiba Gaku curhat nih soal dia yang disuruh Kai masak di upacara penghargaan nanti. Gaku tuh nggak pede gitu kalau nanti ketemu bahkan masak buat Hirose. Apalagi Hirose mungkin nggak tertarik lagi sama Gaku karena lebih milih jadi koki dan gak nerusin impiannya jadi ahli matematika. Tapi Kagura sendiri bilang, ya emang apa sih, Hirose kan cuma rival doang. Jalan hidup Gaku kayak mana ya Gaku sendiri yang mutusin. Cuma ya udahlah, daripada galau terus mending makan dulu deh. Di sini Gaku sama Kagura tukeran bekal coy. Sama-sama roti lapis sih, tapi kalau punya Gaku ya lebih aduhai dong, orang dia koki. Ngelihat Kagura yang menikmati masakannya, Gaku jadi excited gitu coy, ngejelasin gimana caranya dia bikin roti lapis ini. Dan ekspresi ini bikin Kagura keinget sama Gaku waktu kecil. Kayak gini nih ekspresi Gaku kalau dia menikmati sesuatu. Hal ini juga yang bikin Kagura dulu suka temenan sama Gaku, karena anak ini tuh obrolannya asik, apalagi kalau soal matematika. Nah, karena Gaku udah mutusin jadi koki yang masak pakai ilmu matematika, jadi udahlah jangan pusing mikirin Hirose. Kalian kan punya jalan masing-masing. Makasih ya manis. Halo? Oi Gaku, gua main ke kosan lu ya. Main ke kosan? Semua cowok sama aja. Salah gua apa cowok? Oke lah, lanjut ke malam hari aja, dimana para koki ngumpul buat mutusin siapa yang jadi penanggung jawab di upacara penghargaan nanti. Di sini Kai mutusin Hotei buat nanganin makanan pembuka dan Milo buat makanan penutup. Tapi Kai juga ngadain kompetisi coy, dimana kru yang lain juga bisa jadi penanggung jawab. Tinggal pilih aja antara hidangan pembuka atau hidangan utama, yaitu sop dan daging. Tapi di saat para koki pada milih salah satu hidangan buat kompetisi, Gaku malah ngembat semuanya. Dia bakal ikutan buat bikin hidangan pembuka, sop sama dagingnya. Udah gila nih anak. Abis itu setelah restoran tutup, para koki langsung cabut balik buat latihan masak. Terus Gaku di sini ketemu sama pegawai lain dan juga Magoroku yang bilang ke Gaku kalau keputusannya mau bikin 3 hidangan tuh ngawur banget. BTW masakanmu nanti apa bang? Rahasia su. Terus tahu-tahu Gaku malah ngajak Magoroku kerjasama. Gimana kalau mereka ini masak bareng dan saling nyicipin masakannya, jadi mereka nanti bisa saling ngasih kritik dan saran gitu. Nah, waktu masak bareng, Magoroku bilang, ide kayak gini bisa bahaya tahu. Gimana kalau Magoroku nipu? Bisa aja dia bilang masakan Gaku enak, padahal rasanya bosok kayak Mujan. Oh iya juga ya. Lah si kocak. Tapi enggak lah, mereka berdua sama-sama fair. Walaupun nanti di kompetisi jadi musuh, tapi di luar itu mah mereka tetap solid kayak subbreaker anime. Terus Gaku ini penasaran, kok bisa Magoroku rela ninggalin kampung halamannya buat belajar masak di restoran K. Akhirnya Magoroku cerita, ternyata dia tuh diusir sama bapaknya coy. Dan bapaknya Magoroku ini tuh pemilik restoran kelas atas di Kyoto. Hah? Pe maksud? Napa lu hahe? Ya Gaku masih nggak nyangka, padahal bapaknya Magoroku kan punya restoran. Kenapa nggak jadi pewaris saja? Lebih enak jadi perintis nggak? Bacot. Jadi ini tuh karena restoran bapaknya Magoroku masih tradisional banget. Walaupun teknik tradisionalnya luar biasa, tapi Magoroku ngerasa nggak semua makanan harus pakai teknik ini karena nggak efisien gitu. Nah, karena eyel-eyelan dan nggak sejalan sama bapaknya, Magoroku diusir deh. Terus Magoroku mulai muter-muter ke seluruh restoran di Tokyo sampai akhirnya ke restoran K. Nah, dia langsung terkesima sama masakan di restoran ini dan mutusin belajar masak sama Kai. Tujuannya tuh setelah nanti dapat semua ilmu masaknya, dia bakal gabungin ilmu ini sama restoran bapaknya di Kyoto. Singkat cerita, sekarang hari dimana masakan para koki bakal diuji sama Kai, Hotei, dan Milo. Di sini Magoroku jadi peserta pertama. Kalau dari segi rasa sih nggak ada masalah ya. Bahkan waktu dibuka aja wanginya sedep banget. Tapi buat Kai yang galak banget kayak Chef Juna ini, sampah. Becir. Dari rasa sih emang enak, tapi penyajiannya bosok. Masakan ini kan bakal disajiin di upacara penghargaan, sedangkan masakan Magoroku ini harus tertutup. Kalau dibuka, aromanya pelan-pelan bakal hilang. Jadi ya percuma dong. Jadi ya udah deh, masakan ini ditolak sama Kai sebagai juri utama. Abis itu giliran Wang yang bakal nyajiin masakannya. Dan kalau dilihat-lihat sih, dari ketiga juri nggak ada yang bermasalah ya. Mereka pada suka sama masakan
ini. Terus kita juga dikasih tahu gimana ceritanya Wang bisa kerja di restoran K. Jadi Wang ini tuh dari Hong Kong coy. Dari kecil emang udah tertarik sama dunia kuliner. Sampai akhirnya waktu dia kerja di sebuah restoran, Kai kebetulan makan di restoran ini dan dia tertarik sama kuliner khas Hong Kong yang dimodif sama Wang. Akhirnya Kai ngajak Wang ke Jepang nih. Siapa tahu Wang bisa bikin kuliner khas negaranya ini bersinar di seluruh dunia. Abis itu sekarang giliran Penya. Tapi sebelum itu kita diceritain juga gimana Penya bisa jadi koki di restoran ini. Jadi dulu Penya tuh lagi traveling di Perancis. Nah, pas mampir ke sebuah restoran, kebetulan Kai jadi koki di sini dan dia langsung kaget karena Kai yang dari Jepang bisa bikin makanan Perancis seenak ini. Tapi di ujian ini kayaknya Kai kurang cocok deh. Jadi kita lanjut aja ke peserta selanjutnya yaitu Shishida. Di sini komentar ketiga juri oke semua coy, termasuk Kai si juri utamanya. Tapi kalau dari cerita Magoroku sih, Shishida ini emang hebat coy. Bahkan selevel sama Hotei dan Milo dan bisa aja bikin restoran sendiri. Tapi entah kenapa dia ini lebih milih buat ngikut sama Kai, kayak fans fanatik gitulah. Lanjut sekarang ke sisa Gaku sama Rana nih. Kamu kenapa kerja di sini, Mbak? Kepo lu anjing. Oh, dulu dia anaknya yang punya resto. Anjing cepu, cok. Jadi, resto ini dulu yang punya tuh orang tuanya Rana, tapi hampir bangkrut, yang akhirnya tempat ini dibeli sama Kai. Terus Rana yang pinter masak disuruh kerja di tempat ini. Sebenarnya ada alasan lain juga sih, kayak, woi, waduh, kabur ah. Oh, lu naksir sama Kai ya? Diem. Ya, lagian kan waktu itu lu berduaan sama Kai. Udah, woi. Oh ya, udah. Gosipnya udahan. Mending kita cepetin aja nih, dimana masakan Gaku udah jadi dan bakal dikasih ke para juri. Nah, di sini Gaku kan bikin 3 hidangan. Kalau sampai ada 1 hidangan gagal, Gaku otomatis bakal dieliminasi, coy. Di sini Gaku ngasih hidangan pembuka yaitu kuskus. Apa bilangnya ya? Ya pokoknya ini olahan dari gandum khas Afrika gitulah. Dan setelah dicoba, respon para juri sih oke ya. Tapi karena udah ketabrak duluan sama masakan Wang dan Shishida yang enak, masakan Gaku ini jadi kerasa biasa aja. Cuma Gaku masih ada surprise nih, yaitu panci isi kuah yang dibawa sama nenek. Ternyata kuah ini tuh bakal disiram ke sisa kuskus yang abis dimakan sama juri, dan makanan ini berubah jadi sop coy. Cerdas uga idenya. Gak cuma rasanya kecampur sempurna, para juri makin kaget lagi karena bakal ada kejutan terakhir yaitu tonkatsu. Hidangan terakhir Gaku yang terbuat dari daging beboy. Nah, kalau tonkatsu ini dicampur sama sop tadi, rasanya jadi makin wadidaw coy. Wah udah ini jelas auto win gak sih Gaku? Setelah semua hidangan Gaku berhasil, Rana juga ikutan nyusul sebagai peserta terakhir. Tapi kita nggak dikasih tahu komentar para juri gimana. Tahu-tahu mereka bakal ngumumin siapa yang jadi penanggung jawab di masing-masing hidangan. Sebelum lanjut, kita bakal diliatin sama Kagura yang lagi ngotak-ngatik rumus matematika. Dan gak lama kemudian, dia ditelepon sama Hirose. Mereka berdua sempat ngobrolin soal Gaku yang sekarang jadi koki. Dan Hirose mikirnya pasti Gaku ngelakuin ini semua demi matematika. Cuma pembahasan ini nanti dulu aja, karena Hirose mau ngomong sesuatu nih, yaitu, mending kita kawin aja gak sih? Hah? Tiba-tiba diajak kawin, bejir? Sebenarnya ini bukan kayak ngelamar gitu coy. Lebih ke gua kan pinter, kamu juga pinter, nah kita nikah yuk gitu. Hirose nih apapun dikaitin sama matematika gitulah. Mikirnya kalau dia nikah sama Kagura, kesempatan dia buat berkembang di dunia matematika tuh lebih gede. Bahkan saking gilanya, si gundul ini tahu-tahu udah mecahin soal yang lagi dikerjain sama Kagura. Langsung lemes lah cewek ini. Kalau di upacara nanti Gaku nggak bisa ngasih hidangan yang luar biasa, bisa-bisa Gaku juga bakal ditarik paksa buat jadi asistennya Hirose. Lanjut ke pengumuman di restoran, Gaku udah penasaran nih bakal dapat bagian mana dia. Setelah para juri diskusi, akhirnya nama penanggung jawab bakal ditulis nih. Tapi kok nama gua nggak ada, bejir? Ya, nama Gaku nggak ditulis di papan ini. Bingung dong dia, padahal dia udah ngasih hidangan spektakuler, tapi nama Gaku nggak ada yang nyantol di salah satu hidangan. Auto panik lah. Kalau kayak gini gimana Gaku mau ngadepin Hirose? Kan nggak ikutan masak, nggak bisa ngebuktiin kekuatannya dong kalau gitu. Tapi ternyata masih ada satu hidangan yang belum ditulis nih, yaitu hidangan penutup. Dan Gaku bakal jadi penanggung jawabnya. Wah ya makin plonga-plongo dong. Orang Gaku nggak pernah nanganin hidangan ini, tiba-tiba disuruh jadi penanggung jawab. Mana waktunya mepet lagi. Saking bingungnya, Gaku ini sampai menutup diri coy. Bahkan pintu kamarnya dikunci waktu Kai mau
ngajarin Gaku bikin hidangan penutup. Keluar tinggal tak sogok. Keri. Oi, mau lu apa sih anjing? Keluar deh akhirnya si Gaku. Dia tanya, maunya Kai ini apa sih? Bukannya dari kompetisi kemarin udah jelas ya? Gaku kan bikin hidangan pembuka. Bahkan dia neliti gimana caranya hidangan pembuka ini sampai bisa jadi hidangan utama. Ini udah Gaku siapin biar dia punya senjata kalau berhadapan sama Hirose. Tapi kenapa sih orang ini tiba-tiba nyuruh Gaku nyiapin hidangan penutup? Ya Gaku tahu sih ini emang bagian dari seorang koki. Tapi kenapa harus sekarang? Dia kan gak ada persiapan sama sekali. Udah kasih tahu aja bang. Hah? Gua ngetok pintu gak ada yang jawab. Woi lu ngapain anjir? Ya walaupun masuknya rada aneh, tapi di sini Milo tuh gak tenang ngelihat Gaku jadi murung kayak gini. Dia bilang masakan Gaku diuji rasa waktu itu kalau dibilang hebat sih hebat, tapi semua orang bisa bikin. Emang Gaku jauh-jauh datang ke sini cuma pengen jadi koki biasa? Enggak kan? Nah Kai bilang lagi, Gaku itu punya senjata matematika tapi nggak pernah dia pakai. Kalau masakan gitu doang mah Kai juga bisa nyuruh orang lain bikin ulang. Tapi hal ini bikin Gaku makin bingung lagi. Lah terus kenapa dia disuruh bikin hidangan penutup? Hah, kenapa ya? Abis itu Gaku kabur ke kopi shop dan sempat kepikiran buat pulang kampung. Terus dia ngeliat chat bapaknya dan Gaku dikasih tahu kalau Hirose tuh sempat main ke rumah terus ngasih sebuah artikel gitu. Entah apa isinya, tapi hal ini bikin Gaku makin tertekan lagi coy. Terus tahu-tahu Gaku dikasih kue gratis sama mbak-mbak kopi shop. Dan Gaku baru sadar nih, kok tiba-tiba dia ke kopi shop yang banyak hidangan penutup ya? Padahal dia juga kagak pernah nongki di kopi shop gini. Akhirnya Gaku paham, bahkan di alam bawah sadar jiwanya tuh masih tertantang. Tapi karena udah takut duluan, dia jadi kepikiran buat mundur. Nah setelah sadar sama hal ini, sekarang Gaku berani buat buka chat bapaknya yang berisi pesan dari Hirose. Isinya sih cuma tesis doang yang bikin Hirose dapat penghargaan. Pindah ke Hotei dan Kai, ngeliat Kai rada galau. Hotei bilang ini pasti gara-gara Gaku kan? Ya tapi salah Kai sendiri sih, gak ngejelasin apa-apa ke Gaku. Cuma ada hal lain juga nih, dimana Hotei ngerasa setelah Kai ngalahin rivalnya yaitu Souji, Kai jadi kayak menyendiri gitu. Hotei bilang kalau Kai kayak gini terus, Gaku ntar bisa bener-bener cabut loh. Tapi what's up mamen? Gaku kemana? Ada apa ya mbak? Wih, my best friend. Halah, so Inggris. Ya, Ayu ini nyariin Gaku gegara tuh bocah susah dihubungi, makanya dia datang ke sini. Nah, abis itu Ayu kaget karena dari luar ngelihat Gaku yang mukanya sepaneng banget nyendokin es krim. Kai juga kelihatan kagum sama hasilnya dan dia tahu kalau aslinya Gaku tuh bocahnya nggak mau kalah. Mereka ngapain dah? Lu ngapain ikut? Abis itu kita pindah ke dapur dimana Gaku sekarang diajarin bikin es krim. Nah, di dunia hidangan penutup atau kita sebut pastry, bisa dibilang ini tuh paling susah karena semua udah diatur, mau itu suhu, urutan, ukuran, dan kalau salah dikit aja udah pasti bakal bubar. Di sisi lain, Hotei dari awal udah sadar kenapa Gaku dijadiin koki pastry, karena ya bagian ini berkaitan erat sama angka. Cuma mau bagaimanapun Gaku ini kan masih pemula, mana bisa dia? Gua udah hafal semua bang. Wanjrit, woi jangan sombong dulu bro. Kayak yang dibilang tadi, mau salah 1 detik kek, 1 mili kek, ini berpengaruh besar di dunia pastry. Jangankan ukuran, tangan geter doang aja bisa jadi masalah cok. Intinya aturan di dunia pastry ini saklek banget lah. Gaku ngerasa hal ini beda kayak masak hidangan lain, dimana dia bisa bebas mau berkreasi kayak gimana aja. Cuma di luar dapur, Rana yang ngelihat hal ini pengen bilang kalau pikiran Gaku tuh salah. Dia tadinya juga hampir nyamperin Gaku karena kasihan ngelihat anak ini kecapean. Cuma Rana ditahan sama Ayu karena dia yakin Gaku pasti bisa ngelewatin semua ini. Terus di sini Kai tanya, kemarin kan Gaku sempat kabur tuh, kok bisa sekarang dia mikir buat balik ke sini? Akhirnya Gaku cerita, dia kan sempat baca tesisnya Hirose. Nah, Gaku tuh semalaman ngebaca tesis ini tapi dia sama sekali nggak paham. Kata Gaku, ahli matematika aja butuh sekitar 5 tahun buat paham sama tesis yang dibuat Hirose. Cuma dibalik
balik itu semua, Gaku yakin kayaknya tesis yang dibuat sama Hirose ini bener. Hah? Gimana? Udah, nggak usah ikutan yuk. Gua juga nggak paham. Iyain aja udah. Yang penting setelah ngebaca tesis ini, Gaku jadi kebawa masuk ke pikiran Hirose gitu. Dimana dia ngeliat selama pembuatan tesis, Hirose tuh ngalamin kesepian yang luar biasa. Nah, Gaku ngerasa Kai sama Hirose tuh mirip. Mereka berdua sama-sama hebat, tapi ada kegelapan dan kesepian yang luar biasa di baliknya. Akhirnya Gaku mikir, mungkin kalau mau jadi yang terhebat emang jalannya begini. Jadi Gaku mutusin bakal nerjang semua tantangan buat jadi yang terhebat. Gak peduli mau segelap apapun jalannya, bakal dia lewatin. Dan gabruk, tepar si anjing. Setelah pingsan dan ditemenin sama Ayu, Kai tiba-tiba datang dan ngasih hidangan penutup. Terus Ayu nih sempat ngegas gitu. Maksud Kai ini apaan dah? Padahal Gaku ini kagum sama Kai, tapi Kai malah ngedidik Gaku sampai kayak gini. Apa sih pengennya nih orang? Dan tiba-tiba Gaku tiba-tiba termenung. Entah apa yang terjadi, tapi setelah makan hidangan penutup ini, Gaku sadar tujuan dia tuh harus bikin makanan yang cuma bisa dibuat sama dirinya sendiri. Kai juga cengar-cengir villain nih, karena bocah didikannya ini sadar. Dan mungkin setelah ini mereka nggak bakal bisa ngejar pemikirannya Gaku. Singkat cerita, sekarang kita ada di hari upacara penghargaan matematika. Sebagai tamu utama, di sini ada Hirose yang ngasih sambutan gitu, dan kita diliatin juga sama Kagura yang ketar-ketir. Kalau Gaku nggak nunjukin kehebatannya, bisa-bisa mereka berdua dilahap ntar sama Hirose. Sekarang pindah ke dapur, di saat orang-orang heboh nyiapin masakan, Gaku malah ngah-ngoh anjing. Tatapannya kosong kayak orang kesurupan coy. Rana sih sempat bilang ke Gaku buat istirahat. Lagian hidangan pembuka kan bagiannya Rana. Cuma dengan tatapan datar, Gaku bilang dia nggak repot kok. Setelah hidangan pembuka berjalan lancar, Rana ngobrol sama Hotei dan khawatir sama Gaku. Soalnya Gaku kayak bocah kesurupan. Apalagi kemarin-kemarin waktu di resto, Gaku juga aneh. Mulai dari nyicipin semua makanan, tetap kerja di jam istirahat, nulis rumus yang jelimet, dan Rana jadi penasaran. Terus tanya ke Hotei sebagai mantan koki di dunia pastry, sebenarnya Gaku itu ngapain sih? Jadi gini pemirsa, waktu itu Gaku sempat minta cuti buat pulang kampung coy. Nah kebetulan Hotei juga ikut. Makasih ya bang udah boleh numpang. Lah ikutan bae lu. Tapi bukannya pulang ke rumah, Gaku ini malah pergi ke taman bunga coy. Kata Hotei sih sebagai koki emang wajar kalau jalan-jalan sambil cari inspirasi. Tapi ngelihat kondisi Gaku sekarang, Ayu sama Hotei tuh ikut nemenin karena mereka khawatir. Weh temennya Gaku ya? Ha kamu pasti Kagura. Oh enggak deng, kamu lebih ireng, pengen gua gampar nih orang. Di sini bapaknya Gaku ikutan nyusul dan bilang, walaupun anaknya udah pulang kampung, tapi Gaku tuh nggak bertatapan sama bapaknya. Ngedenger hal ini, Hotei jadi kaget dan kayak sadar sama sesuatu gitu. Terus nggak lama kemudian, sambil makan bunga, Gaku bilang dia udah nemuin bahan terakhir buat hidangan penutup yang cuma bisa dibuat sama Gaku. Beneran kesurupan anjir. Balik ke upacara penghargaan, semua masakan berhasil disajikan dan dapat komentar positif dari para tamu. Nah sekarang giliran Gaku nih, dan Kai bakal turun tangan buat ngebantu. Setelah ditunjukin formulanya, Kai langsung ter-amazing coy. Para koki yang lain juga cuma bisa bengong ngeliat kerjasama dua orang ini yang kelihatan kompak banget. Singkat cerita, hidangan penutup kelar nih, dan Gaku sendiri yang bakal ngenalin hidangan ini ke para tamu. Hirose jelas sumringah dong karena dia dari tadi nungguin Gaku. Tapi Gaku cuek, dan hal ini yang bikin Hotei khawatir. Karena semenjak Gaku nyobain hidangan penutup dari Kai, Gaku tuh nggak pernah natap mata semua orang. Jangankan para koki, Kai yang dia kagumi dan Hirose yang ditakuti juga nggak ditatap sama Gaku. Di sisi lain, Kai justru bangga. Karena dengan begini, Gaku akhirnya bikin hidangan yang cuma bisa dibuat sama tangannya sendiri. Gaku, sini sama papa. Oi, lihat dong. Itu anak kenapa, Pah? Gak tahu mah, edan kayaknya. Setelah para tamu ngelihat hidangan penutup buatan Gaku, mereka agak bingung coy sama makanan ini. Soalnya bentuknya unik. Cuma masalah ini dibahas entar aja. Mending ke Hirose nih yang dari tadi ngebet banget buat ketemu dan ngobrol sama Gaku. Nah, di sini untuk pertama kalinya Gaku natap mata seseorang coy, yaitu Hirose. Nih, daripada rese mending makan deh. Tapi ini makannya gimana anjir? Oh
iya? Ayo jelasin bang. Jadi pada dasarnya makanan ini tuh kayak puding gitu, dan di atasnya ada biskuit. Bentuknya cakep sih, bintang-bintang gitu. Nah, buat cara makannya, biskuit ini kudu dihancurin terus dimakan bareng sama pudingnya. Para tamu awalnya biasa aja, soalnya ya ini cuma puding sama biskuit doang. Tapi setelah dimakan, mereka kaget coy, terutama Hirose. Dia ngerasain hal yang sama kayak Gaku waktu makan masakannya Kai, dimana dia ngeliat sebuah pintu yang tadinya tertutup akhirnya kebuka. Nah, yang bikin makanan ini spesial tuh ada di setiap suapan coy, karena tiap suapan rasanya bakal beda-beda. Ada rasa buah, rasa susu, rasa bunga, rasa bayar, macem-macem lah. Orang-orang jelas terpesona dong, karena baru kali ini mereka makan hidangan penutup semewah ini. Terus semua orang kaget setelah bapaknya Kagura bilang kalau yang masak hidangan ini tuh Gaku, bocah ahli matematika yang sekarang milih jadi koki. Abis itu Gaku ngasih tahu gimana caranya dia bikin hidangan ini. Jadi hidangan penutup ini tuh dibuat dengan angka dan geometri, dimana inspirasi ini muncul setelah Gaku makan hidangan penutup yang dibuat sama Kai. Soalnya rasa hidangan ini tuh muncul satu-satu gitu coy. Nah, dari sini Gaku mulai ngemodif. Dia meneliti dan ngehitung gimana caranya biar masing-masing rasa dari hidangan ini bisa muncul di waktu yang tepat. Contohnya manis adalah Y, X adalah waktu. Jika berdasarkan grafik fungsi. What? Bahasa apa itu cok? Udah nggak apa-apa, gua juga nggak paham. Ya pokoknya makanan ini dibuat dengan rumus matematika yang jelimet lah. Bahkan Gaku ini sejak dapat inspirasi udah nggak sabar ngelihat reaksi orang-orang sama mahakaryanya ini. Cuma Hirose di sini bingung kenapa hidangan penutup yang dibikin sama Gaku, kenapa nggak hidangan yang lain? Pertanyaan bagus Gundul. Kalau secara bahan hidangan lain emang lebih banyak. Ada daging, sayur, ikan, macem-macem lah. Tapi kalau diolah bahan ini ada batasnya. Beda sama hidangan penutup. Secara aturan dan bahan emang terbatas. Tapi kalau udah masuk ke pengolahan hampir nggak ada batasnya. Jadi mereka lebih bebas coy. Sama kayak matematika. Walaupun rumit dan ada batasan, tapi dari batasan ini mereka justru lebih bebas. Setelah ngedenger penjelasan ini, Hirose tambah sumringah. Nah, ini nih Gaku yang dia kenal dari kecil, penuh ambisi dan semangat. Dan gara-gara ini juga para tamu ngasih standing applause buat Gaku. Tapi di sisi lain para koki ekspresinya macem-macem. Ada yang ngeri, kagum, ada juga yang galau kayak Rana ini. Setelah upacara selesai, bapaknya Kagura tanya gimana nih pendapat anaknya. Dan Kagura sendiri malah ngerasa kalau dia kayak diselamatin sama kesatria Gaku dari cengkraman iblis Hirose. What the hell bro? Pindah ke dapur, Rana tanya. Jadi ini tujuan Kai mindahin Gaku jadi koki pastry? Ya bisa dibilang gitu sih, karena selama Gaku kerja di sini, walaupun semua makanannya enak, tapi Gaku nggak pernah pakai ilmu matematikanya. Kalau kayak gini terus, perjalanan Gaku bakal kepanjangan atau bahkan mentok di situ-situ aja. Tapi Hotei di sini bilang, ya untung aja ini berhasil. Kalau enggak, bakal masuk RSJ itu anak. Gak lihat apa Gaku sekarang jadi kayak apa? Emang bagus buat mentalnya Gaku? Jelas lah. Ya walaupun tekanannya agak kejam, tapi hal ini juga yang bikin Hirose nggak jadi ngajak Gaku buat jadi asistennya. Karena dia udah ngeliat sendiri gimana hebatnya Gaku di dunia ini. Dan dia pengen terus ngagumin Gaku sebagai seorang koki. Di sisi lain, Gaku sendiri akhirnya sadar tempat dia gunain senjata matematikanya ya sebagai koki pastry. Dia juga penasaran bakal sejauh apa dia bisa melangkah di dunia ini. Buah kekok, gimana coy cerita hari ini? Mantep ya. Gak cuma sekedar masak doang, tapi jalan ceritanya juga seru. Gimana tekanan di dunia masak, mental Gaku yang dihajar abis-abisan, sampai akhirnya dia bisa hampir setara sama Kai. Ketambah karakter Kai ini bikin gregetan ya. Orangnya kejem tapi misterius coy. Walaupun gua nontonnya rada puyeng gegara kebanyakan rumus, tapi tetap seru cok. Ya udahlah, mending kita tunggu aja season 2 dari anime ini kalau ada. Tapi ya, soalnya gua mulai penasaran apa nih yang bakal terjadi. Apalagi kita sempat di-spill juga sama rivalnya Kai kan. Siapa tahu bakal muncul di season 2-nya. Oke lah, jadi segitu dulu coy ngebacotnya. Kalian tulis aja di komen menurut kalian gimana cerita hari ini. Tombol lonceng jangan lupa dipencet juga biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari Anime. See you coy. Ciao.